Baik, bisa dimulai pelajaran kita hari ini? Bisa. Oke, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebaiknya kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa bersama akan dipimpin oleh Mbak Celi. Silakan kita tolong. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian untuk pertemuan hari ini. Apa ada yang tidak masuk teman-teman kalian? Ada satu. Siapa? Itu. Kenapa diminta? Sakit. Ya semoga yang sakit diberi kesehatan agar bisa masuk kembali dan bertemu dengan teman-temannya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini tujuannya adalah untuk membahas tentang jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel itu definisinya apa saja sih? Apa definisi jaringan nirkabel itu? Terus macam-macamnya itu apa saja? Terus fungsinya dan perkembangan dari mulai awal hingga akhir itu jaringan nirkabel itu seperti apa? Nah, terus tidak hanya itu, kita akan melakukan diskusi kelompok kecil untuk membahas tentang jaringan nirkabel itu, kelebihan dan kekurangannya itu apa saja. Sebelum Bapak menjelaskan tentang materi hari ini, apa ada yang tahu tentang jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel itu apa? Contohnya ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, jaringan nirkabel itu definisinya adalah bidang yang berkaitan dengan komunikasi antar jaringan komputer, tapi tidak menggunakan kabel. Tanpa menggunakan kabel itu definisi dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk antar sesama jaringan komputer, baik secara dekat maupun secara jarak jauh. Nah, secara jarak dekat itu biasanya yang sering kita pakai itu seperti Bluetooth. Nah, itu jarak dekat, atau inframerah juga bisa. Terus yang jarak jauhnya seperti apa? Ya kayak antena itu, seperti jarak jauhnya. Nah, setelah itu habis definisi, kita akan mengetahui macam-macamnya. Macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama itu ada WPAN, terus WLAN, W1 sama WMAN. Yang pertama WPAN. WPAN itu jaringan nirkabelnya jaraknya dekat. Ya seperti contohnya tadi Bluetooth. Nah, itu. Terus WLAN, koneksi dalam lingkungannya sendiri. Seperti contohnya itu WiFi. Yang selanjutnya adalah W1. W1 itu radiusnya mencapai jarak dari negara sampai benua. Nah, contohnya seperti satelit yang ada di luar angkasa itu. Terus yang terakhir ada WMAN. WMAN itu radiusnya mencakup dari provinsi sampai kota-kota. Itu WMAN. Terus fungsi dari jaringan nirkabel itu apa? Yang paling mudah itu seperti membagi jaringan antar komputer yang satu dan komputer yang lain, memindahkan data dari data satu ke data yang lain, dan menyambungkan komputer dengan internet. Itu fungsinya. Selanjutnya Bapak akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu kekurangan dari jaringan nirkabel, yang kedua kelebihan dari jaringan nirkabel. Yang kelompok yang pertama akan terdiri dari 3 orang, yang kelompok kedua 2 orang. Nah, sebelah kanan kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah, saya beri waktu berdiskusi
untuk berdiskusi selama 5 menit ya. Silakan untuk berdiskusi. Ya, di sini kelebihannya, terus yang di sini kekurangannya. Gimana? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Oke, waktu habis ya. Silakan dari masing-masing kelompok menyebutkan dari kekurangan terus kelebihannya. Yang kelompok pertama, silakan untuk menyebutkan kelebihannya. Perwakilan atau satu-satu nggak apa-apa. Yang pertama itu fleksibilitas tempat tapi jangka waktunya tidak memakai. Sudah itu ya. Pertama jaringannya bisa digunakan tanpa perlindungan. Terus, Kecepatan instalasi proses pemasangannya cepat. terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2. Kelebihannya, kekurangannya. Yang keras Mbak. Ya, terus selanjutnya. Selain itu kapasitas jaringan terbatas dan juga keamanan data transisi. Yang satu kurang satu. Satunya yaitu propagasi radio, yaitu keterangan gelombang yang menghasilkan jaringan yang jelas. Terima kasih untuk kelompok 2. Apa kelompok 1 bisa atau menambahkan kekurangan dari jaringan kabel? Atau kelompok 2 menambahkan kelebihan dari jaringan kabel? Ada kelompok 1 kekurangan dari jaringan kabel selain yang disebutkan kelompok 2 tadi. Satu saja nggak apa-apa. Sinyalnya putus-putus. Iya. Terus untuk kelompok 2 kelebihannya Kemampuan akses data dari jaringan jelas itu real time selama masih jaringan bersuara. ya, terima kasih untuk 2 kelompok. Sudah paham semuanya ya, kekurangan dan kelebihannya itu apa saja? Apa enggak? Tadi kan? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Perlu diingat untuk jaringan nirkabel tadi ada 4 macamnya. Yang pertama WLAN, WLAN, terus WLAN sama WMAN. Itu. Oke, untuk kesimpulan diskusi kita hari ini, apa ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan yang bisa menyimpulkan. Nah, Saya. silakan Mbak Salsa. Jadi kelebihan jaringan nirkabel itu yang pertama bisa digunakan kapan saja. Proses pemasangannya itu cepat, terus bisa menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau sama kabel. Terus kalau kekurangannya itu alatnya cukup mahal. Terus dua gelombang yang mengacaukan jaringan wireless atau propagasi radio. Karena sinyalnya putus-putus. Ya, Kapasitas jaringannya juga terbatas. ya, terima kasih Mbak Salsa. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Perlu diingat ya tadi jaringan nirkabel macam-macamnya ada 4. Yang pertama WLAN, terus WLAN, WLAN sama WMAN. Itu macam-macam. Terus kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, jaringan nirkabel itu adalah bidang yang berkaitan dengan sistem komputer yang tidak menggunakan kabel. Macam-macamnya tadi yang saya sebutkan ada 4, WLAN, WLAN sama WMAN. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang mengevaluasi jaringan nirkabel ya. Bisa dipelajari sebelum kita masuk besok. Sudah? Nah, sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan bacaan doa bersama. Silakan untuk Mbak Syalin untuk memimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai.
ilmunya juga barokah. Untuk kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.